Halo, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan kita awali informasi hari ini dari Karawang, Jawa Barat, pemirsa, di mana relokasi pedagang pasar tradisional di Rengas Dengklok berakhir ricuh. Relokasi pasar gagal setelah petugas gabungan dipukul mundur oleh para pedagang. Kericuan antara petugas gabungan dan para pedagang ini terjadi di pasar tradisional Rengas Dengklok, Karawang, Rabu siang. Para pedagang yang dibantu oleh organisasi masyarakat memukul mundur petugas gabungan. Massa melempari aparat dengan batu dan kayu. Akibatnya sejumlah petugas mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu. Kericuhan tersebut dipicu aksi para pedagang yang menolak untuk direlokasi ke tempat yang baru. Orang-orang yang berperan di sana, bermain di sana. Nanti akan ada koneknya ke siapa, ya, siapa yang bermain, siapa yang memodali, siapa yang membayar, siapa yang menyuruh. Nah, siapa yang aktor intelektualnya udah ada semua. Hari ini selesai kan Pak? Hari ini kita paling dulu lah. Kan apa? Mereka biar aja lah, biar mereka kan merasa bisa mukul aparat. Kita nggak akan perang, Pak. Kita nggak perang ya. Kita tidak akan perang dengan mereka. Kita hanya menagih komitmen mereka. Hanya memang banyak orang-orang luar yang bermain di sini. Sebelumnya, pemerintah daerah Karawang berencana melakukan relokasi para pedagang ke Pasar Proklamasi yang lokasinya tak jauh dari Pasar Rengas Dengklok. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Tujuh orang pemuda yang tengah pesta narkoba ditangkap tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan 16 paket ganja kering. Seorang bandar dan 6 pemuda ini ditangkap tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur di bantaran Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur. 7 orang ini terpergok petugas tengah asik mengkonsumsi ganja. Salah satu pelaku membuang barang bukti ke kali namun berhasil ditemukan. Penangkapan berawal saat petugas tengah patroli dan menemukan 7 pemuda berkumpul dan diperiksa. 16 paket ganja disita dari tangan pemuda ini. Kenapa ya? Punya saya Pak. Punya siapa? Saya juga. Ada di siapa? Ada di... Itu barang punya siapa? Punya kamu? Hah? Punya siapa? Kooperatif ya? Punya siapa? Punya saya Pak. Lanjut didapati ada beberapa pemuda yang sedang menghisap ganja. Dilakukan pemeriksaan, sebagian ada yang dibuang ke kali dan ada ditemukan di bagian kemaluannya ada 16 paket. Untuk menjalani proses lebih lanjut, ketujuh pemuda ini dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu sebanyak 21 kg di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Petugas menemukan barang haram ini di dalam kotak gabus yang berisi ikan bandeng. Ditres Narkoba Polda Kaltara menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu sebanyak 21 kg yang akan diedarkan di Sulawesi Selatan. Pelaku menyembunyikan barang haram ini di dalam kotak gabus ikan bandeng di kapal motor Bukit Siguntang yang tengah bersandar di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat akan adanya pengiriman narkotika jenis sabu ke Sulawesi Selatan melalui jalur laut. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah 2 kali meloloskan barang haram ini ke Sulawesi Selatan dengan upah 40 juta rupiah. Ada 2 kotak gabus dan setelah dibuka ditemukan bahwa 2 kotak gabus tersebut berisi narkoba jenis sabu sebanyak 11 bungkus di kotak pertama dan 10 bungkus di kotak kedua. Sabu tersebut diletakkan di dasar styrofoam, kemudian di atasnya ditaruh, dimasukkan, ditahan.
Pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman minimal 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Sementara itu, petugas masih memburu pemilik dan penerima barang. Dari Bulungan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. 7 orang muda-mudi terjaring razia yang digelar Dinas Sosial bersama Pol PP dan juga polisi. Ketujuh pasangan yang terjaring kemudian dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Makassar. Satu persatu kamar hotel yang berada di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diperiksa petugas gabungan terdiri dari Pol PP dan polisi. Sejumlah pasangan muda-mudi bukan suami istri ditemukan berada dalam satu kamar. Tak hanya memeriksa identitas, barang bawaan juga diperiksa. Selain hotel, wisma penginapan juga dirazia dan mendapati pasangan bukan resmi terjaring. Untuk malam ini kami melaksanakan razia di beberapa tempat dan kami menemukan ada 3 pasang dan 1 perempuan, jadi 7 orang yang kami amankan untuk diberi keterangan, untuk diambil keterangan. Razia ini digelar berdasarkan laporan masyarakat mengenai maraknya praktik prostitusi yang meresahkan warga. Ketujuh muda-mudi yang terjaring kemudian dibawa petugas ke kantor Dinas Sosial untuk diberi pembinaan. Razia akan terus digelar jelang akhir tahun untuk menciptakan keamanan warga. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Polisi meringkus 1 dari 2 pelaku begal di Sungai Sadang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku tertangkap karena aksinya viral di media sosial. Inilah detik-detik petugas meringkus 1 dari 2 pelaku begal di rumahnya di Jalan Sungai Sadang Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku tak berkutik saat aparat Polsek Panakukang mengepung kediamannya. Saat pelaku membuka pintu, polisi langsung menggerebek pelaku dengan todongan senjata api untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti ponsel milik korban. Pelaku ditangkap saat aksi begalnya terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Polsek Panakukang berhasil mengamankan 1 orang pelaku, di mana pelaku ini melakukan aksi curas di wilayah hukum Polsek Panakukang. Bentuk proses penangkapannya, Bang, sampai bisa tertangkapnya pelaku gimana, Bang? Untuk proses penangkapan berawal dari hasil lidik anggota Reskrim Panakukang, mengecek CCTV dan melihat identitas dari pelaku dan informasi juga dari masyarakat bahwa pelaku ini sedang berada di rumahnya di Jalan Sungai Sadang. Lalu dengan pelaku selanjutnya digiring ke Mapolsek guna proses hukum lebih lanjut. Sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.